harian tentu menjadi wishlist bagi banyak orang, utamanya bagi generasi millennials. Namun tidak sedikit yang merasa minder karena kenaikan harga rumah saat ini sudah cukup signifikan. Nah, sehingga mau tidak mau bagi sebagian orang untuk memiliki rumah ini harus menggunakan sistem kredit kepemilikan rumah ataupun juga KPR. Tapi tidak sedikit juga yang mundur karena takut atau khawatir akan riba. Padahal sebetulnya KPR bisa dilakukan secara prinsip syariah. Dan sembari menunggu waktu berbuka puasa, kita akan mendiskusikan terkait dengan hal ini bersama dengan Bapak Praka Mulia Agung selaku SVP Consumer Business 1 Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum Pak Praka, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Iva. Baik, Pak Praka, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Kita akan membahas ya terkait dengan skema kepemilikan rumah melalui KPR Syariah. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu begitu Pak, untuk kepemilikan rumah melalui KPR Syariah ini sendiri prinsipnya seperti apa sebetulnya? Oke, terima kasih Iva. Jadi prinsip KPR Syariah sebenarnya kita tidak ada sama sekali terkait dengan bunga. Jadi prinsip KPR Syariah itu secara garis besar ada dua hal. Yang pertama adalah kita dengan prinsip jual beli. Nah, jual beli ini kita menerapkan margin ataupun yang biasanya kita kenal dengan keuntungan. Berapa keuntungan dari KPR Syariah untuk bank? Itu yang pertama. Yang kedua adanya program ataupun juga akad sewa menyewa. Nah, di sini adalah adanya bagi hasil dari proyek sewa menyewa tersebut untuk pemilikan rumah. Jadi secara garis besar sebenarnya itu yang terkait. Jadi kita nggak ada sama sekali terkait dengan bunga, tetapi lebih kepada transaksi dari pemilikan rumah tersebut, Iva. Oke, berarti tidak ada bunga, tapi tadi ada prinsip bagi hasil begitu ya. Tapi kalau kita lihat begitu ya, sebetulnya untuk prinsip bagi hasil ini sendiri seperti apa, Pak? Nah, jadi tadi ada dua hal, Pak. Yang pertama adalah terkait dengan bagi hasil. Pertama saya jelaskan mungkin yang nggak bagi hasil yang terkait dengan jual beli dulu kali ya, Pak. Nah, jadi jual beli tersebut di prinsip syariah akadnya namanya murabahah. Nah, di dalam murabahah itu adalah prinsip jual beli di mana bank membeli rumah tersebut dan menjualnya kepada nasabah. Okay. Nah, di dalam pembelian tersebut itu kan ada harga pokok awal dan di situ ada keuntungan yang bank estimasikan akan dapat gitu. Nah, dari keuntungan tersebut menjadi harga jual, yang harga jual tersebut kita berikan kepada nasabah dan nasabah tersebut bisa mencicil. Nah, mencicil ini tergantung nasabah. Baik mulai dari 10 tahun, 15 tahun, 20 atau bahkan kita sekarang bisa 30 tahun untuk generasi muda. Okay. Nah, jadi yang jelas pada saat kita melakukan akad murabahah atau akad jual beli tersebut, cicilan dari bulan pertama sampai bulan terakhir nasabah itu udah mengetahui. Jadi di dalam prinsip syariah itu kita nggak boleh ada istilahnya goror itu ataupun ketidakpastian ya. Jadi artinya dari pertama akad sampai dengan akhir itu sudah ada kepastian berapa cicilan yang nasabah harus bayar dari bulan pertama sampai bulan akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan mendasar terkait dengan syariah, bahwa bank syariah itu setiap produknya selain diawasi oleh dua regulator itu OJK ataupun Bank Indonesia, Bank Syariah juga diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia yang dalam perwakilannya di bank itu sendiri ada Dewan Pengawas Syariah atau biasanya kita singkat DPS. Nah, itu memastikan bahwa setiap produk yang bank syariah keluarkan itu sudah memenuhi prinsip-prinsip dari akad syariah. Gitu, Pak. Oke, baik. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat ini juga adalah perbedaan KPR syariah dan juga konvensional. Tadi kan basicnya adalah prinsipnya tidak menggunakan riba, tidak menggunakan bunga. Tapi untuk syariah sendiri ada bagi hasil gitu. Tapi untuk penentuan berapa besar sebetulnya bagi hasil ini sendiri seperti apa, Pak? Apakah memang mau tidak mau juga menyesuaikan begitu terkait dengan bunga secara konvensional begitu, Pak? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa bank syariah itu tidak mengenal prinsip bunga. Tetapi bagaimana cara menentukan margin ataupun keuntungan buat bank? Setidaknya ada 3 hal mungkin, Pak. Yang pertama adalah terkait dengan berapa bagi hasil deposan, artinya nisbah yang kita berikan kepada deposan. Atau biasanya kalau bank konven itu menyebutnya cost of fund. Nah, cost of fund itu menentukan berapa biaya dari dana yang kita punya, yang untuk bisa kita beli rumah tersebut. Yang kedua itu
dengan OPEX ataupun operational expense kita. Nah, di sini artinya kita harus bisa menjaga OPEX kita sehingga bisa lebih murah. Dan yang ketiga adalah target keuntungan berapa yang bank mau. Nah, dari ketiga hal tersebut itu kita bisa menghitung sebenarnya berapa margin, artinya tadi keuntungan yang bank mesti punya. Nah, jadi secara besaran itu tiga hal yang mempengaruhi bagaimana kita menentukan keuntungan untuk bank. Dan itu transparan ya, Dan Pak, itu transparan. Nah, artinya untuk mempermudah nasabah, kan kita nggak mungkin segini cost of fund kita segini, tapi untuk mempermudah terlalu banyak gitu, terlalu lama. Nah, artinya untuk mempermudah tersebut biasanya kita menggunakan margin setara. Nah, margin setara itu untuk mempermudah nasabah cara menghitung berapa yang nasabah itu bayarkan. Nah, dan yang tadi saya sampaikan bahwa kalau di bank syariah itu sendiri karena tidak terkait dengan bunga, jadi tidak ada perubahan sewaktu-waktu gitu. Jadi semuanya udah kepastian, sudah fix dari awal. Sudah pasti ya, sudah pasti dan tahu bahwa nasabah dari awal sampai akhir berapa cicilannya. Seperti itu. Baik. Dan ini juga menjadi salah satu strength point ya Pak ya dari KPR Syariah sendiri gitu. Karena memang dari awal sudah pasti berapa yang akan dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya tentunya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan juga Pak bagi syarat-syarat begitu bagi masyarakat yang ingin mengajukan KPR Syariah ini seperti apa Pak? Nah, tadi kalau kita ngomong bahwa secara prinsip dasar antara syariah sama konvensional itu berbeda. Tetapi kalau persyaratan, ini nggak jauh berbeda gitu. Persyaratan apa? Sebenarnya kita cuma 3 punya persyaratan gitu. Pertama yang terkait dengan data diri. Nah, data diri tadi ya KTP, NPWP, kemudian kartu keluarga ataupun kartu nikah surat nikah yang udah menikah. Nah, di sini yang kita lihat adalah siapa orang tersebut gitu. Yang kedua yang kita perlukan adalah data penghasilan. Nah, data penghasilan ini seperti kita ketahui bahwa kita pengen tahu bahwa nasabah ini seberapa komit untuk dia bisa membayar cicilan setiap bulan. Karena sama-sama kita ketahui bahwa pembiayaan rumah ini adalah komitmen jangka panjang. Kita ngomongin 15 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Jadi kita perlu memastikan tersebut gitu. Jadi pertama data diri, kedua data penghasilan, dan yang ketiga adalah data agunan. Nah, data agunan ini kita perlu tahu rumah yang tadi kita perjualbelikan itu di mana tempatnya, berapa luasnya, dan berapa harganya. Jadi kemungkinan cuma 3 itu sih sebenarnya untuk bisa apply. Berarti kurang lebih data pribadi dan juga data terkait dengan dokumen-dokumen rumah begitu ya, yang diperjualbelikan gitu ya Pak Praka. Nah, kemudian tadi kalau misalnya kita berbicara juga syarat-syaratnya, seperti apa sih caranya bagi masyarakat ini sendiri untuk mengajukan KPR Syariah begitu? Caranya banyak ya. Tapi yang paling gampang gini, kita punya website landing page kita yaitu rumahimpian.id. Jadi pemirsa bisa melihat ke rumahimpian.id, di situ bisa melihat rumah ataupun juga melakukan simulasi. Nah, dari situ bisa tahu berapa sebenarnya cicilan setiap bulan dan berapa lama jangka waktu. Jadi teman-teman itu bisa langsung melihat, mensimulasikan berapa. Dan bisa pilih-pilih juga. Dan bisa pilih-pilih juga. Di sana 10 tahun cicilannya berapa, 10 tahun berapa, 15 tahun berapa, 20 atau 25 tahun. Dari situ bisa melihat cicilannya itu apakah mau dibuat berjenjang. Artinya di tahap-tahap awal cicilannya bisa murah dan nanti baru tahun berikutnya agak meningkat. Meningkat juga sesuai dengan penghasilan kita yang meningkat. Dan di situ juga bisa milih, kalau belum tahu rumahnya di mana bisa milih. Kita punya katalog beberapa developer yang sudah kerjasama dengan kita dan itu ada rumah baru di sana. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama dari website. Yang kedua, teman-teman bisa langsung datang ke cabang kami terdekat untuk melihat, untuk mendiskusikan tentang rencana untuk pemilikan rumah itu. Atau yang ketiga, kalau teman-teman bisa jalan ke developer, biasanya di developer tersebut juga bisa minta apakah ada kerjasama dan pembiayaan dari BSI. Jadi bisa langsung lihat-lihat ke rumahnya, perumahan yang diinginkan atau rumah yang tanya langsung gitu ya, apakah memang sudah ada kerjasama dengan BSI ya Pak Praka ya. Nah, kemudian mungkin bagi yang sudah tertarik, sudah ingin begitu, nah tapi mungkin juga tidak sedikit tanya-tanya kira-kira ini kapasitasnya atau kemampuannya ini sesuai tidak ya dengan standar yang tentunya BSI juga sudah set begitu ya. Nah, untuk kemampuan sendiri, penilaian dari BSI untuk kemampuan masyarakat, apakah memang layak untuk diberikan KPR atau tidak, itu seperti apa Pak? Jadi sekarang garis besar yang tadi saya sampaikan bahwa kita mesti melihat penghasilan setiap bulan dari nasabah itu sendiri. Apakah ada antasenya begitu? Secara garis besar adalah 30% ataupun sepertiga dari gaji atau dari penghasilan nasabah yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita mesti lihat adalah riwayat pembiayaan ataupun riwayat kreditnya. Artinya kalau sebelum ada pembiayaan, apakah pembiayaan itu kolektibilitasnya baik gitu loh. Nah, jadi itu yang perlu dijaga, bahwa kan biasa kalau selama ini ada
pinjol, ada pembiayaan-pembiayaan itu coba harus di-maintain sedemikian rupa supaya tetap bagus, setiap lancar. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi selain penghasilannya juga dilihat bahwa historical pembiayaan mereka yang ada, yang terdaftar, yang terrecord di dalam SLIC Bank Indonesia itu bisa kita maintain dan bisa kita accept. Oke, baik. Nah, tadi 30% dari gaji untuk cicilan setiap bulannya. Betul. Ya Pak Praka ya. Nah kemudian tapi kalau kita berbicara untuk tadi KPR sendiri ini kan juga komitmen yang begitu panjang Pak, 15 tahun, 20 tahun begitu, dan along the way juga pasti tentunya kita mengalami naik turunnya begitu, mungkin ada saat-saat juga mungkin bagi para peminjam ini sendiri juga dalam kondisi susah. Nah itu seperti apa Pak? Apakah memang akan berpengaruh juga kepada misalnya kredit macet sendiri, dan apa yang langkah yang dilakukan oleh BSI sendiri terkait dengan hal ini? Jadi karena komitmen jangka panjang untuk pembiayaan rumah ini 15-20 tahun, tentunya memang di dalam perjalanan tersebut mungkin ada kesusahan, mungkin lagi dalam naik turun gitu ya. Jadi dipastikan aja bahwa untuk memiliki rumah itu dipastikan bahwa cicilannya yang affordable. Jadi jangan sampai maunya rumahnya yang besar, kemudian cicilannya jadi tambah besar. Jadi malah memaksa untuk memasuk cicilan tersebut. Makanya tadi bank secara guidance untuk punya kurang lebih sepertiga dari gaji. Nah, tapi kalau misalnya dalam sepanjang kehidupan dalam 20 atau 30 tahun tersebut lagi di bawah gitu. Nah, nasabah itu bisa datang ke bank untuk bisa melakukan restrukturisasi namanya, untuk bernegosiasi ulang bagaimana terkait dengan cicilan setiap bulannya. Dan jadi itu akan dibantu juga. Dan itu akan kita bantu untuk bisa menyesuaikan cicilannya gitu. Nah, tapi sebelum sampai ke sana yang tadi disampaikan bahwa cara memilih rumah itu yang sesuai, yang pas gitu dengan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Tidak hanya sesuai dengan selera tapi juga kemampuan ya Pak Prakaya. Baik. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait dengan KPR Syariah, tadi kan juga sudah disampaikan juga begitu bahwa memang imbal hasil syariah dan juga dari suku bunga konvensional juga kan sudah kompetitif ya Pak ya. Kemudian di depan juga strength point-nya adalah memang sudah jelas nih cicilannya sampai akhir itu berapa, begitu sudah fix begitu ya. Nah kemudian pertanyaannya adalah tidak sedikit sekarang Pak yang mulai berpikir mungkin untuk berganti dari konvensional kemudian juga ke syariah ataupun juga take over kredit ya Pak ya istilahnya. Nah ini seperti apa Pak? Jadi memang betul bahwa banyak sekarang yang sudah masuk masa yang kalau di konvensional istilahnya bunga udah floating. Nah salah satu tadi yang dengan pembiayaan syariah itu kita bisa memastikan bahwa cicilan dari awal sampai akhir tetap pasti gitu. Nah jadi pemirsa itu bisa memastikan bahwa pada saat memindahkan itu udah tahu sebenarnya kemampuannya berapa, dan itu nggak akan berubah dari pertama sampai akhir. Nah ini adalah salah satu kelebihan yang Bank Syariah punya gitu, bahwa bisa kepastian dan tidak ada ketidakpastian gitu. Jadi artinya menghilangkan ketidakpastian yang kalau kita ngomong jangka panjang kan kita susah lihat ya. Jadi artinya itu salah satu strong point-nya untuk bisa kita pindahkan. Tapi bisa ya Pak ya, artinya bisa. Dari konvensional untuk pindah ke syariah bisa. Apalagi juga mungkin di tengah-tengah sudah keburu kepala nyicil KPR konvensional, kemudian baru mulai ingin menggunakan prinsip syariah, itu juga bisa. Betul, ya Pak ya. Bisa. Artinya dengan berbagai pertimbangan tadi ya Pak. Betul. Baik. Terima kasih. Ya, silakan, Pak. Jadi mungkin tadi kalau gimana caranya gitu ya, ya paling gampang adalah tadi masuk ke website kami di rumahimpian.id atau juga datang ke cabang untuk mendiskusikan. Jadi nanti teman-teman di cabang itu akan menyampaikan berapa sebenarnya cicilannya dari yang cicilan sekarang. Jadi akan disampaikan simulasinya dan mudah-mudahan bisa membantu pemirsa untuk bisa rumah yang sama tapi cicilannya jadi lebih ringan. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Dan tadi bisa dilakukan simulasi terlebih dahulu. Jadi juga bisa lihat-lihat ya kompleks-kompleks perumahannya yang bisa jadi pilihan juga tentunya ya. Betul. Baik, terima kasih Kak Mulia Agung telah berdiskusi bersama kami sore hari ini. Dan demikian diskusi kami CNBC Indonesia Beyond Business.